Halo, sobat mencintai movie. Di konten kali ini, kita akan mengupas tuntas alur cerita dari salah satu film horor yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Sumala. Film ini disutradarai oleh Rijal Mantovani. Pemainnya juga nggak main-main. Ada Luna Maya, Darius Sinathrya, Makaila Roshili, dan banyak bintang keren lainnya yang bikin film ini makin hidup. Film Sumala diangkat dari sebuah kisah viral di media sosial X atau sebelumnya Twitter. Kisah ini pertama kali diposting pada pertengahan tahun 2023 dan langsung menarik perhatian warganet karena nuansa mistisnya yang kuat dan latar cerita yang menyeramkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas tuntas alur cerita film Sumala yang penuh misteri dan teror mencekam ini. Film ini berlatar di Semarang pada tahun 1976. Cerita dimulai dengan sekelompok bocah yang asyik bermain bola di sore hari. Bola mereka bukan bola biasa, melainkan buatan sendiri, kemungkinan dari janur atau daun kelapa kering yang digulung. Salah satu orang tua memperingatkan mereka untuk tidak bermain hingga waktu maghrib. Di desa itu, memang ada peraturan yang melarang anak-anak keluar rumah saat maghrib. Alasannya, tonton sampai akhir ya. Menjelang maghrib, sebagian anak memutuskan pulang. Namun, dua bocah bernama Abdi dan Sutrisno malah asyik bermain. Bola mereka tiba-tiba terpental jauh ke tengah kebun jagung. Saat mencarinya, langit semakin gelap. Tiba-tiba terdengar suara misterius dari seorang anak perempuan yang memanggil nama mereka. Abdi, Sutrisno, sini? Alih-alih takut, Sutrisno malah mengejar suara tersebut. Abdi menyusul dan terkejut saat mendapati Sutrisno sedang dirujak oleh sosok bocah perempuan tersebut. Panik, Abdi langsung kabur dan meminta pertolongan kepada orang tuanya. Warga sekampung pun ikut mencari keberadaan Sutrisno. Akhirnya, tubuh Sutrisno ditemukan tewas di pinggir sungai dengan wajah hancur. Ayah Sutrisno menuduh Abdi sebagai pelakunya. Meski Abdi sudah menjelaskan kejadian sebenarnya bahwa ada sosok bocah perempuan yang menyerang mereka. Di tengah perdebatan, datang seorang pria bermata buta sebelah, kita panggil saja Pak Agus. Ia percaya pada Abdi dan mengatakan bahwa pelakunya memang bocah perempuan itu. Ia pun mulai menceritakan asal-usul sang bocah perempuan tersebut. Kisah berawal 29 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1947. Di sebuah desa terpencil, tinggal pasangan suami istri Sujiman dan Sulastri di sebuah rumah besar. Suatu hari, mereka didatangi menir Belanda dan Pak Le dari Sujiman yang berusaha membujuk Sujiman menjual tanahnya untuk dijadikan pabrik dengan iming-iming keuntungan besar. Namun, Sujiman menolak karena ingin mempertahankan tanah warisan keluarganya. Pak Le lantas menyindir bahwa setelah 11 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sujiman geram dan ia memberi ultimatum kepada istrinya, jika tahun depan belum juga hamil, ia akan menikah lagi. Dalam keputusasaan, Sulastri mendengar tentang Mbok Tukina, seorang dukun dari desa sebelah yang bisa membantu mendapatkan keturunan. Bersama Mbok Sum atau kita panggil saja Simbo, ia pun menemui Mbok Tukinah. Mbok Tukinah bukan dukun biasa. Ia menggunakan ilmu hitam dan menjelaskan bahwa ritual ini akan melibatkan perjanjian dengan iblis. Jika Sulastri setuju, ia akan memiliki anak kembar, satu dari bangsa manusia yang cantik dan baik hati, satu lagi dari bangsa jin yang buruk rupa dan nakal. Ia harus merawat keduanya dengan baik hingga usia 10 tahun.
Jika gagal, mereka akan mendapatkan kutukan yang semakin parah setiap tahunnya. Meski berat, Sulastri menyetujui perjanjian itu demi mempertahankan rumah tangganya. 2 bulan setelah ritual, ia benar-benar hamil. Janin yang dikandungnya diketahui perempuan. Sujiman mengusulkan nama Kumala, dan Sulastri menambahkan nama satu lagi yaitu Sumala. Saat hari kelahiran tiba, benar saja lahir 2 bayi perempuan, satu normal dan satu cacat. Namun, Sulastri menyembunyikan kenyataan bahwa mereka memiliki bayi cacat. Sujiman yang murka melihat bayi buruk rupa itu langsung membunuhnya dengan keris. Dan bayi yang normal diberi nama Kumala, sedangkan bayi yang dibunuh itu bernama Sumala. Waktu berlalu, tahun 1950, Kumala yang berusia 3 tahun belum bisa berbicara dan berjalan. Kemudian di tahun 1952, saat usianya 5 tahun, tingkah lakunya mulai aneh dan agresif. Karena bandel, Kumala kerap diikat di gudang. Bahkan ia sering dibuli anak-anak kampung karena kondisi tubuhnya. Pada saat usia Kumala 8 tahun, ia didatangi oleh sesosok bocah perempuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sumala, saudari kembarnya yang telah dibunuh ayahnya sejak lahir. Sumala berjanji tidak akan menyakiti Kumala, malah ingin melindunginya dari orang-orang yang menjahatinya. Namun, sejak saat itu, keanehan makin menjadi. Kumala mulai menyerang ayahnya, seperti menusuk tangan ayahnya dengan pensil, lalu kencing di meja makan saat makan malam bersama keluarganya, bahkan memakan ayam hidup-hidup. Kumala berkata bahwa semua itu dilakukan oleh Sumala. Sulastri pun melihat di cermin bahwa Kumala dirasuki oleh sosok buruk rupa yaitu Sumala. Sulastri yang putus asa ingin kembali menemui Bok Tukinah. Namun, dukun itu ternyata telah meninggal sebulan sebelumnya. Ia akhirnya jujur pada Simbo tentang perjanjiannya dengan iblis. Simbo pun sangat terkejut. Kumala kembali dibuli oleh anak-anak kampung, tapi orang tuanya malah terus mengurungnya. Hingga suatu hari, dengan bantuan Sumala, Kumala membalas dendam. Ia membunuh anak-anak yang membulinya satu persatu dengan sangat kejam. Kepala anak-anak ditancapkan ke kayu, tubuh mereka diputar mengelilingi tiang. Namun, warga menuduh Sujiman sebagai pelakunya. Bahkan ada juga yang menuduh Kumala, tapi tidak ada bukti yang kuat karena Kumala sedang dikurung. Sujiman akhirnya menginterogasi Kumala yang berkata bahwa semua itu ulah Sumala. Ia bahkan tidak mampu mengendalikan saudarinya. Sujiman memutuskan untuk memasung Kumala dan pergi mencari bantuan ke Pak Kusno, seorang dukun. Sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-10 tahun, Simbo berbicara dengan Kumala yang meminta satu kado ulang tahun, yaitu agar Simbo dan anaknya pergi sejauh mungkin. Kumala takut Sumala akan melukai orang yang dia sayangi. Ternyata anak Simbo adalah Pak Agus, pria bermata buta sebelah yang bercerita di awal film. Sujiman pun mendatangi salah satu orang pintar yaitu Pak Kusno. Pak Kusno menjelaskan kepada Sujiman bahwa mereka melanggar perjanjian dengan iblis. Sumala seharusnya dirawat hingga usia 10 tahun, lalu dikembalikan ke pemiliknya yaitu iblis. Namun karena dibunuh, iblis murka. Malam itu adalah ulang tahun ke-10 Kumala dan Sumala akan sepenuhnya menguasai tubuhnya. Pak Kusno memberi keris untuk melawan Sumala. Jika terlambat, Sujiman harus membunuh Kumala demi menghentikan teror. Tapi semuanya sudah terlambat. Malam pembantaian pun dimulai. Pertama, Sumala membunuh Sukir. Lalu, ia membunuh Sulastri secara brutal meski sempat dimaafkan oleh Kumala. Sujiman yang datang melihat semuanya sudah hancur. Ia mencoba perlawanan terakhir tapi gagal. Akhirnya, Sujiman pun tewas dan digantung di kayu salib di tengah kebun, tempat yang sama ketika Kumala dulu dihukum. Pak Kusno juga tewas secara mengenaskan. Teror Sumala pun terus berlanjut. Kembali ke tahun 1976,
Pak Agus menyelesaikan ceritanya dan memperingatkan agar anak-anak selalu pulang sebelum maghrib. Di akhir film, warga desa melakukan ritual sesajen untuk menghentikan kutukan. Namun, Ayah Sutrisno tidak ikut karena masih menyalahkan Abdi atas kematian anaknya. Tak lama kemudian, ia pun tewas dibunuh oleh Sumala, dan film pun tamat. Hikmah dan pesan moral yang bisa diambil dari film Sumala adalah: pertama, jangan melanggar hukum Tuhan dan alam. Perjanjian gaib, sugihan, atau bentuk apapun yang melibatkan kekuatan jahat demi ambisi pribadi akan membawa bencana. Apa yang datang dari kegelapan akan kembali menuntut harga yang mahal. 2. Tekanan sosial bisa menyesatkan. Desakan dan standar masyarakat tentang pernikahan dan keturunan bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Penting bagi masyarakat untuk tidak menormalisasi tekanan yang tidak manusiawi. 3. Pentingnya kasih sayang orang tua. Kumala tumbuh dalam penderitaan karena tidak dicintai oleh orang tuanya. Ini menjadi pengingat bahwa kasih sayang dan penerimaan adalah hak dasar setiap anak. 4. Dosa masa lalu tidak bisa dihapus dengan ritual saja. Simbolisme seperti sesajen atau upacara tidak akan menghapus kesalahan jika tidak dibarengi dengan penyesalan yang tulus dan perubahan sikap. Terakhir, akibat perbuatan kejam tidak hilang begitu saja. Pembunuhan terhadap bayi Sumala dan penyiksaan Kumala menandakan bahwa kekerasan dan kejahatan akan meninggalkan jejak, baik secara psikologis maupun spiritual. Film ini menyuguhkan kisah menyeramkan, tapi sekaligus menyentil nurani. Ia mengajak penonton berpikir tentang konsekuensi dan keputusan keliru, dan pentingnya bertindak dengan hati nurani, bukan ketakutan atau ambisi. Oke teman-teman, cukup segitu saja untuk alur cerita film Sumala. Terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton alur cerita film Sumala dari channel Mencintai Movie. Semoga rezeki kalian dilancarkan selalu. Terima kasih.